Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Hadirin semua para pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan yang sangat mulia ini kita lanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Hadaiqul Aulia. Masih kita berbicara tentang bab fadailus sholawat, ya, yaitu fadilah tentang membaca selawat, mendoakan Rasulullah SAW. Di sini di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, aulan nas bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling istimewa di hadapan aku, kata Rasulullah SAW, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, aktsaruhum alayya sholatan, orang yang paling banyak membaca selawat kepadaku. Nah, ulama mentafsirkan di sini aulahum bi syafaati, orang yang paling pantas, orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat adalah aksaruhum alayya sholatan, orang yang paling banyak untuk membaca salawat. Hadirin semua para pemirsa, kita tidak bisa hanya mengandalkan amalan kita saja. Karena amalan kita seperti yang digambarkan dalam hadis, la nadri, kita tidak tahu aku bilat amrudat, apakah amalan yang sudah kita persembahkan kepada Allah itu diterima atau tidak. Oleh sebab itu perlu ada harapan-harapan. Andai kata kita tidak mampu untuk dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya dengan amal kita sendiri, maka ada harapan yang lain. Mana itu? Yaitu selawat. Nah, orang yang paling banyak, ay aksarhum sholatan alayya, yang paling banyak selawatnya kepadaku sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah aulan nas bi yaumal qiyamah, ai aulahum bi syafaati. Mereka lah orang yang paling utama, paling pantas, paling berhak untuk mendapatkan syafaatku nanti di akhirat kelak yang abadi. Nah, ini salah satu cara kita untuk persiapan andai kata amal perbuatan kita tidak bisa menyelamatkan kita dari api neraka, ada harapan kita, yakni Rasulullah SAW yang akan memberikan syafaat. Dengan cara bagaimana? Tentunya dengan cara banyak mendoakan beliau, membaca selawat. Nah, kemudian hadis yang berikutnya di sini, hadis yang berada dalam Sunan Abu Daud. Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah. Sesungguhnya hari yang paling afdal, hari yang paling istimewa di antara sekian hari-hari yang 7 itu adalah yaumal jum'ah, yaitu hari Jumat. Fa'aksiru alayya minas sholati fihi. Oleh sebab itu, hendaklah kalian memperbanyak selawat kepadaku. Nah, berarti di tempat-tempat waktu-waktu yang istimewa itu perlu banyak mendoakan Rasulullah, berselawat kepada Rasulullah. Kenapa? Wa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Masya Allah, tabarakallah. Karena sesungguhnya selawat kalian itu ma'rudah, diperlihatkan, diajukan, diperlihatkan langsung alayya kepadaku. Masya Allah, tabarakallah, ya. Selawat yang kita baca itu diajukan kepada Rasulullah. Ah, ini selawat daripada umatmu. Masya Allah, tabarakallah, ya. Hendaklah kita malu andai kata dalam satu hari, ya, kita tidak mengajukan hadiah selawat kepada Rasulullah. Sementara orang-orang yang banyak selawat diajukan langsung diperlihatkan kepada Rasulullah. Ini adalah selawat daripada umatmu, doa yang dipersembahkan oleh umatmu untukmu ya Rasulullah. Siapa itu? Oh, ini. Nah, terus nama kita tidak ada di hadapan Rasulullah. Ya Allah, tabarakallah. Terus besok di hari kiamat kita mengharapkan syafaatnya beliau. Jangan-jangan dikatakan, ente ini siapa? Kata Rasulullah, saya umatmu. Kalau dulu waktu kamu di dunia tidak pernah ada laporan-laporan selawat kamu ke saya. Jangan-jangan. Nah, oleh sebab itu, ya, hendaklah kita sering-sering mempersembahkan selawat kepada Rasulullah. Nah, mendengar ucapan Rasulullah,
Yang mengatakan inna sholatakum ma'rudatun alayya. Oh, salawatmu itu diperlihatkan, langsung ditunjukkan kepadaku. Oh, para sahabat nanya, ya Rasulullah, pakai patuk rodu sholatuna. Gimana kok bisa salawat kami itu bisa ditunjukkan, bisa diajukan, diperlihatkan kepadamu? Wakat urimta, sementara engkau sudah dikuburkan. Engkau sudah, ya, tulang belulangnya hancur. Ya kuluna balaita, Rasul engkau sudah hancur. Faqala, Rasulullah bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah itu harrama 'alal ardi, mengharamkan terhadap tanah atau bumi itu ajsadal anbiya, jasadnya para nabi. Ya, kalau para nabi udah jelas. Jangankan nabi ya, yang udah ya makhluk Allah, hamba Allah yang paling istimewa adalah para nabi. Tidak ada yang paling istimewa. Derajat paling tinggi itu adalah yaitu derajat ar-risalah wan nubuwah, yaitu derajat orang yang menjadi rasul dan menjadi nabi. Pangkat yang paling tinggi di atas dunia itu adalah pangkat yang diembankan kepadanya, yaitu risalah, untuk menjadi rasul dan nabi. Orang-orang biasa aja kadang-kadang karena mungkin ada amalan yang istiqomah, amalan yang baik yang selalu dia kerjakan, atau mungkin karena sabar, tidak dimakan oleh tanah. Artinya tetap utuh. Di mana dulu ya pernah, kalau tidak salah ya mudah-mudahan tidak salah ya, dikirimkan video Imam Samudra. Jadi pernah ada Imam Samudra, kasus bom Bali dulu dilakukan oleh Imam Samudra. Ya, informasinya ya, jadi informasinya pas ya digali kuburnya udah lama, utuh badannya utuh. Para syuhada di perang Uhud itu ya udah 40 tahun setelah itu, kemudian ada orang yang gali nyangkul tanah, itu langsung darahnya itu naik, apa bahasa kita, muncrat ya, darahnya muncrat. Ini menunjukkan bahwa ya orang-orang yang mulia di hadapan Allah itu ya, kalau Allah berkehendak bisa saja ya jasadnya tidak dimakan oleh tanah. Sama seperti ini. Masya Allah, tabarakallah. Ya, hadirin semua, luar biasa ini. Mudah-mudahan hadis ini memberikan motivasi kepada kita untuk selalu baca salawat. Saya baca sedikit ini tafsiran daripada ulama. Makna ma'rudah alayya itu, apa maksudnya diajukan, diperlihatkan, ditunjukkan kepadaku salawat kalian itu. Maksudnya apa? Mausulatun ilayya tawassulal hadaya. Masya Allah, tabarakallah. Selawat yang kalian baca, persembahkan untukku itu sampai mausulah. Mausulah itu artinya nyambung, nyampe ilayya kepadaku tawassulal hadaya, sebagaimana nyampenya hadiah. Berarti kalau kita berselawat kepada Rasulullah SAW itu sama artinya kita sedang mengirim hadiah kepada Rasulullah SAW. Nah, oleh sebab itu di saat kita mengirim hadiah, hendaklah hadiah yang istimewa. Maksudnya hadiah yang istimewa bagaimana? Hadiah yang kita kirim, selawat yang kita kirim, kita baca dengan baik. Banyak sekali ulama-ulama yang nyusun selawat. Ada salawat tip. Kalau yang di Nahdlatul Wathon itu ada tambahan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa 'ala alihi washabihi fi kulli lamhatin wa nafasin. Selawat yang kita persembahkan kepada Rasulullah itu adalah kulli lamhah, setiap detik, setiap kedipan mata, setiap detik, wa nafasin, setiap napas. Wa ada di kulli ma'lumilak, dan setiap apa saja yang diketahui Allah SWT. Tidak bisa kita hitung itu ya. Karena belum bisa hitung yang diketahui Allah SWT. Tidak bisa, kalkulator kita tidak nyampe itu untuk menghitung. Itu persembahan salawat kita kepada Rasulullah SAW. Dan ini yang harus kita ingat dari di saat kita membaca salawat, kita ingat bahwa di saat kita membaca salawat itu kita sedang mengirim hadiah kepada Rasulullah SAW. Dan yang kita kirimkan itu adalah harus yang istimewa. Kenapa? Karena yang kita berikan hadiah itu, yang kita kirimkan hadiah adalah
orang yang paling istimewa, hamba Allah yang paling istimewa di antara seluruh hambanya, seluruh makhluknya bahkan. Oleh sebab itu, jangan kita kirim selawat atau hadiah yang bahasa Lombok ecek-ecekan. Artinya, ya pokoknya ngirim. Coba aja bayangkan kalau ngirim baju robek. Nah ini kadang-kadang masyarakat kita, ya Allah, teman-teman kita yang kena musibah, terutama sekali yang kemarin kena gempa di Lombok, ya kan kita ngirim apa, kita kumpulkan baju. Yang paling kasihan sekali itu ada orang yang dikirimkan sarung kere ini, tapi bolong. Ayolah, kalau bolong ngapain ini deh? Orang udah susah, sedih, ditimpa musibah gempa tadi, lagi disedihkan dengan diberikan pakaian-pakaian yang jelek. Ya Allah, tabarakallah. Tapi ada yang apa ya, sambil main-main makanya. Ada yang ngambil baju, pas bajunya diambil laki, ternyata jubah perempuan. Kalau bagus mungkin masih mendingan dia kasih sama istrinya. Nah ini yang kadang-kadang sudah tidak layak pakai. Oleh sebab itu di saat kita memberikan hadiah, memberikan sesuatu apalagi kepada Rasulullah SAW, hendaklah yang istimewa, yang terbaik. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi. Jangan kita memberikan sesuatu kepada orang itu yang kita sendiri jijik kalau melihatnya, mengambilnya. Intinya apa? Di saat kita memberikan sesuatu hadiah, ya termasuk selawat kepada Rasulullah SAW, hendaklah kita membacanya dengan secara baik. Kita pilih selawat-selawat yang istimewa. Maka insya Allah balasannya juga akan lebih istimewa lagi. Ya mungkin sekedar ini, mudah-mudahan kita termotivasi untuk selalu membalas budi, membalas jasa Rasulullah dengan membaca selawat terus-menerus untuk merealisasikan, mewujudkan, mengamalkan hadis Rasulullah SAW, man asda ilaikum ma'rufa fakafi'uh. Siapa saja yang sudah memberikan jasa kepada kalian, maka balaslah. Orang yang paling berjasa adalah Rasulullah. Fa'ilam tastati'u, kalau kalian tidak mampu pada ulah, maka hendaklah kalian itu mendoakannya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi dan kita semua, para pemirsa dimanapun berada. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasine kebun surga